Tapi ini diselenggarakan di bulan Mei, ya. Ya memang acara tahunan yang diselenggarakan secara terus menerus tali persaudaraan di antara anggota sebagai memperingati nilai manusia. Itu yang acara yang kita lakukan. Selain itu apa lagi Pak? Di fokusnya di awal ini Pak? Di dalam acara ini fokus utama memang mempererat tali persaudaraan di antara anggota IKAPI. Sekaligus juga hari ini kami meluncing desain dan kegunaan baru dari kartu anggota IKAPI. Jadi desain baru kita akan launching hari ini dan kita akan jelaskan kegunaan yang bisa dijadikan added value bagi kartu anggota IKAPI, yaitu sekaligus berfungsi sebagai kartu step cash di mana kita bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi selain sebagai identitas, kartu tersebut juga bisa berguna untuk melakukan aktivitas transaksi atau aktivitas unjang lainnya dalam sebuah. Berarti nggak ada pelantikan atau seperti apa? Oh enggak ada pelantikan. Hari ini kita hanya bersilaturahmi tali persaudaraan di antara kita dan tidak ada agenda lain. Tantangan terbang IKAPI kan yang lain, proses digitalisasi semuanya. Tantangan IKAPI seperti profesi-profesi yang lain, tantangannya adalah bagaimana seorang profesional bisa mengembangkan kemampuannya, bagaimana mengembangkan pengetahuannya untuk memberikan pelayanan atau memberikan sumbangsi lebih besar kepada masyarakat. Dengan IKAPI pasti akan berupaya untuk memberikan upgrading, memberikan bimbingan, memberikan menemani anggotanya dalam menjalankan program. Harapannya apa? Harapan ini kan acara kan sudah waktu ya. Jadi harapan kita sih kalau ya supaya semakin solid aja sih sebagai anggota IKAPI, juga dalam menjalankan tugas-tugasnya bisa lebih mengenal satu sama lain. Bang, kerjasama dengan BNI baru kali ini terkait dengan kartu atau apa atau? Ya, baru sekali ya dengan Bank BNI, dan untuk pelaksanaan pencetakan kartu sudah kita mulai, sudah ada beberapa yang bisa memanfaatkan, dan hari ini secara resmi kami akan perkenalkan kepada para anggota sekaligus secara seremonial kita bagikan kepada para anggota. Apa keuntungannya untuk anggota? Keuntungan untuk anggota itu bisa dipakai apa? Selain sebagai tanda pengenal dalam menjalankan profesi, tap cash juga bisa dipakai dalam melakukan transaksi-transaksi yang mungkin yang bisa banyak dipakai, MRT, lalu pembayaran tol, parkir. Jadi anggota IKAPI selain dia bisa mempergunakan itu sebagai identitasnya dalam bertugas, dia tidak perlu lagi membawa kartu-kartu lain yang beruntung. Mungkin sebelumnya kartu itu ya hanya kartu aja, kartu IKAPI sebagai pengenal. Tapi kali ini kita lengkapi dengan kartu itu menjadi memiliki manfaat lebih dari hanya sekedar sebagai kartu ya.
Total semua di anggotanya dikasih semua. Nanti secara bertahap anggota yang existing akan diberikan kartu. Lalu bagi anggota baru secara serentak akan diberikan ketika mereka memenuhi persyaratan sebagai anggota. Bang, mungkin mau share oleh-oleh dari IKP dari New York tentang cross border insolvency sedikit. Oh iya, jadi dari minggu lalu dari tanggal 13 sampai tanggal 17 IKP menjadi salah satu perwakilan dari delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri sidang uncitrol di New York di PBB, headquarter PBB, di mana di dalam forum itu dibahas hal-hal yang berkaitan dengan cross border insolvency atau pelaksanaan kepailitan pemberesan antar negara. Bagaimana itu bisa dilaksanakan, lalu hukum apa yang akan menjadi yang akan dipakai, ya, bagaimana pelaksanaan tracing aset di luar negeri, dan di dalam sidang tersebut dibicarakan mengenai model law seperti apa. Jadi gagasan seperti apa yang bisa menjadi standarisasi bagi pelaksanaan prosedur insolvensi di seluruh anggota kita. Pembahasan ini belum final dan masih akan berlanjut di sidang berikutnya. Nah, tapi dari pembahasan kemarin, IKP dan Departemen Hukum dan HAM telah berpartisipasi, dan mungkin kami akan membagikan kepada para anggota apa saja yang secara detail telah dibicarakan. Jadi saya harap juga bisa memberikan ide, gagasan seperti apa sih hukum kepailitan dan insolvensi di Indonesia ini akan menuju ke arah mana kita mau memilih. Apakah kita akan mau mengadopsi secara penuh model tersebut, atau kita akan pilih yang mana yang perlu, yang mana yang memang bisa diterapkan, dan yang pasti bagian yang mana yang lebih menguntungkan bagi pelaksanaan insolvensi dan kepailitan di Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa dibandingkan dengan kepentingan dari negara lain. Tapi menurut Abang bisa diadopsi di Indonesia? Sistem itu sebagian sudah memang diadopsi di dalam hukum Indonesia. Tapi ini kan belum final, ya. Masih banyak hal yang kita harus bisa memilah. Kita harus bisa menilai yang mana yang memang harus kita adopsi sebagai prinsip bahwa kita mau juga putusan insolvensi dan kepailitan Indonesia ini juga diakui di internasional. Untuk itu kita juga harus bisa menerima prinsip-prinsip negara lain. Jadi asas resiprokal juga harus dikedepankan. Ini nggak bisa kita ngomong bahwa kita mau putusan kita itu diterima, di acknowledge di mana-mana, tetapi kita nggak bisa menerima apapun dari luar negeri. Jadi ini yang perlu diseimbangkan. Tapi setidaknya jika model law ini sudah menjadi sesuatu yang fix, ya, sudah pasti, baru kita bisa memilih secara political will mana yang mau kita, jalur mana yang kita mau, sejauh mana kita mau mengadopsi model law yang diperkenalkan. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih.